kasih atas kehadirannya ibu-ibu ya. Mohon maaf mengganggu waktunya juga di pagi hari ini. Sebelum kita masuki materi, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah memberikan kita rahmat sehat, rahmat kesehatan, dan bisa kita berkumpul lagi di tempat yang berbahagia ini. Dan istilahnya kalau di PKH itu sekolah PKH namanya ya. Kalau di PKH namanya P2K2. Lupa juga kita salawat ya, menghadirkan salawat pagi banyak 3 kali dengan ucapan sudah tahu kita hari ini materinya. Materi yang sebelumnya itu apa? Materi hari ini kita itu memilih cara dan tempat menabung. Siapa yang di sini yang rajin menabung? Ibu-ibu yang mana ini? Bapak mungkin rajin tak menabung? Menabung uang gitu, jangan menabung perasaan. Kalau mama nabungnya di tukang sayur. Mama nabungnya di tukang sayur. Bagusnya rutin menabung itu suatu saat kita punya keperluan mendadak. Ya, di sana karena agak sulit kalau menabung itu tidak disertai dengan adanya pendapatan. Di pendapatan ini ada banyak ya. Ada pendapatan bulanan, harian, mingguan, bahkan tahunan. Kalau bisa menabunglah di pendapatan yang per bulan. Kalau ada, ya kan. Kalau tidak ada, misalnya di harian juga tidak apa-apa. Ini kita santai saja ibu-ibu ya, bapak-bapak. Misalnya di sini yang sudah berkeluarga yang mana? Berkeluarga semua. Siapa yang kira-kira lebih dominan menabung? Apakah suami, ataukah istri, ataukah anak misalnya yang menabung? Itu dia. Siapa? Pernah menabung enggak kira-kira? Anak. Menabung anak maksudnya? Nah itu maksudnya. Jadi usahakan menabung itu antara suami dan istri ada yang lebih aktif istilahnya dalam menabung. Misalnya si suami punya pendapatan per hari, ya pada 5.000 lah per hari, kan di dalam amplop jenis-jenisnya yang kayak terus ada memilih tempat. Biasanya di mana memilih tempat menabungnya? Ada yang jawab celengan, ada yang jawab mana lagi biasanya di mana? Celengannya dompet. Nah, terus di mana lagi? Di bank tempatnya menabungnya. Nah, ini apa kelebihan yang ibu dapatkan kalau ditabung di dompet misalnya, atau kelebihan ditabung di bank misalnya kayak gitu? Apa kira-kira kalau di bank bagaimana? Aman. Terus kalau di dompet tidak aman. Oh gitu ya, itu dia. Kalau misalnya taruh di dompet kan siapa tahu ketinggalan dompetnya, terus kalau siapa tahu jatuh, siapa tahu hilang, ya dompetan lah. Ada beberapa tempat bagus untuk menabung. Ada istilahnya plus minus dalam menabung itu. Contohnya yang ada di sini ya. Nih, saya ambil dulu ya. Saya sambil berdiri. Ambil, Pak. Rumah celengan.
maksudnya rumah celengan ini kayak kotak ya, mungkin ya, kayak kotak-kotak ya, kayak plastik. Plus minus, lokasinya mudah dijangkau karena rumah, di rumah kapanpun bisa, ya kan? Kalau rumah celengan, terus setor harus rutin tidak, selama kita punya uang. Itu kalau di celengan silahkan, tidak apa-apa ya, tidak per hari atau, makanya saya bilang tadi kalau ada yang per minggu, per bulan, silahkan kita masukkan di celengan. Bisa diambil sewaktu-waktu, ya tidak apa-apa, dicongkel misalnya, atau punya apa ya, punya kunci di celengan zaman sekarang ya, tapi asalkan kuncinya jangan hilang aja. Terus ada biaya administrasi, ada, kita yang bosnya, ya kan? Kotak-kotak di rumah kita kayak gitu kan, bosnya ya kita kalau di celengan. Terus ada resiko dicuri, nah ini ada sih. Itu dia, mungkin pas apes ya, kemasukan maling, nah itulah rumahnya. Celengannya juga jelas ke bawah, ya kan? Nggak mungkin jangan celengan saya dibawa, nggak bisa semua diambil. Terus di sekolah anak ada tabungan, di sekolah anak biasanya kan, nah, itu bisa, lokasinya mudah, nggak mungkin anak-anak jauh-jauh sekolah kan, apalagi yang SD, SMP pasti dekat-dekat, ya tabung aja melalui anak, bisa kan? Setoran rutin tidak seperti celengan tadi, nggak harus tuh, nggak harus di store tiap hari, kapan-kapan ada, jumlah nominalnya juga nggak harus 10.000 misalnya hari ini, besok 20 enggak. Nominalnya harus bervariasi, tidak apa-apa dia. Ya. Nah ini bisa diambil sewaktu-waktu, tidak kalau di sekolah. Dia per lulus biasanya kalau di sekolah. Dia per lulus, kalau sudah masuk semester, misalnya semester 1 nabung, mau masuk semester 2 akhir semester biasanya kalau diambil, jadinya nggak bisa sewaktu-waktu diambil. Nggak punya ATM juga, berhubungan dengan guru kalau ngambilnya ya. Ada biaya administrasi, tak ada di sekolah. Itu nombok biaya, misalnya kalau kayak di bank biasanya ada. Ya kalau di sekolah kan tak ada nih. Ya. Bunga, tak ada bunganya juga. Ada resikonya, umumnya disampaikan oleh guru pihak sekolah. Aman, insya Allah aman. Karena biasanya guru-guru juga masukkan ke BRI atau bank himbara lainnya, biar aman. Tak berani juga guru-guru taruhnya di rumah. Arisan, nah sini ibu biasanya banyak arisan nih. Celengannya di arisan ada enggak? Arisan 10.000 dapat iya berapa orang kayak gitu kan? Ya kayak gitu kan nggak apa-apa, nyelennya di sana nggak apa-apa, aman ya. Karena setiap penarikan pasti dapat, mungkin setiap bulan, ada setiap minggu ya. Setiap bulan, setiap minggu, ada setiap tahun. Arisan ada setiap tahun. Nggak selesai-selesai kalau setiap tahun. Ya, setoran rutin, ya. Setiap selesai pencabutan biasanya ya harus setor, kayak gitu ya. Bisa diambil waktu-waktu nggak bisa kalau arisan. Itu diambil setiap kita dapat. Dan teman-teman yang dapat harus kita store biar aman, adil, kayak gitu. Ada biaya administrasi, ada nggak kira-kira kalau ada arisan? Nambah misalnya arisannya 100.000, harus ngeluarin 105.000, nggak ada. Bunga dalam arisan ada juga ya. Nah di sini ada resiko dicuri nggak? Nggak ada. Aman arisannya. Banyak sih betulan yang bawa kabur arisan ada enggak? Biasanya nggak ada, aman ya. Kalau di pajangan, dusun pajangan, desa-desanya itu aman ya kalau nabungnya di arisan. Kelompok simpan pinjam KSP, nah itu lokasinya biasanya dekat-dekat, ada petugasnya yang ambil. Ya biasanya kayak gitu di KSP. Kayak Bang Mekar itu KSP ya, kayak gitu dia. Ya, store rutin, nggak harus ya store rutin. Kalau kayak KSP kayak gitu ya. Bisa lokasi yang
mudah dijangkau karena dekat-dekat kalau koperasi ada di setiap desa ya, kalau koperasi sama dia kayak anu tadi kelompok simpan pinjam rata-rata kayak gitu. Terus setoran harus rutin ya, kalau di koperasi setorannya harus rutin. Misalnya waktu pengisian MOU silahkan kita di sana tanda tangan biasanya kan setiap hari, tiap minggu biasanya kalau di koperasi. Bisa diambil sewaktu-waktu bisa juga sama dia kayak bank koperasi. Gitu. Misalnya kita mau ambil tabungan kita misalnya 10 juta mau ambil 500 dulu apa gitu dikasih kita kalau sama pihak koperasi ya. Ada biaya, biasanya setiap tabungan dikenakan biaya di koperasi sekitar 5.000 mungkin administrasinya sama kayak ATM kayaknya ATM BRI kayak gitu. Ada pendapatan suhu bunga enggak? Iya, dia tergantung saldo kalau di koperasi. Misalnya 10 juta tabungan 10 juta mungkin depositnya mungkin 10 juta setiap tahunnya mungkin 100.000 itu kalau di koperasi. Ada resiko pencurian? Nggak ada kalau di koperasi, aman karena di sana biasanya koperasi bekerja sama dengan Himbara. Lanjut ke bank pasar, umumnya berada di tingkat kecamatan. Kalau bank pasar sama seperti BRI Mandiri, dia di setiap kecamatan. Jangan sampai menabung 1 juta, tapi bank pasarnya jauh, misalnya di Peraya, atau menabung 100.000, jangan sampai di bank pasar, kayak gitu ya. Nanti bakalan di bensin gitu. Terus setoran harus rutin, nggak harus kalau di Himbara, nggak harus dia. Biasanya kalau kita punya uang lebih maka ditabung dulu di rumah, itu teknisnya. Bisa diambil sewaktu-waktu, bisa karena dia biasanya dikasih ATM. Kalau di Himbara, di BRI, Mandiri, terus di BRI kayak gitu ada ATM-nya dia. Ada biaya administrasi, ada dia. Setiap penabungan biasanya ada dipotong 5.000 ya, biasanya gitu. Dapatkan suku bunga sama dia sama koperasi tadi. Kalau mau deposit juga tidak apa-apa. Dia per bulan atau per tahun biasanya kalau dia. Terus resiko yang dicuri tidak ada, insya Allah aman sama kayak koperasi karena punya banker sendiri ya. Mungkin itu aja yang ada di dalamnya ini, ibu-ibu. Kalau saran saya, ibu-ibu ini semua KPR sudah memiliki KKS dan hutang, ya kan? Semua dipegang sendiri, insya Allah ya. Memiliki persyaratan di atas tadi. Kalau bisa menabungnya itu di bank yang resmi seperti BRI Mandiri. Contohnya, ibu sudah memiliki KKS yang berlogo Kementerian Sosial. Itu kan bisa ngambilnya di mana-mana kalian itu, nggak apa-apa. Ada pertanyaan ini kira-kira untuk pertemuan kita hari ini? Ada ya? Insya Allah aman semua. Nah, rajinlah menabung untuk keperluan yang mendadak ya, dalam artian untuk anak-anak sekolah, untuk siapa tahu biaya untuk buat rumah. Jangan punya uang 10.000 tapi kemauan 20.000 habis uang nanti. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini, ibu-ibu. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kalau bisa juga begini, nabungnya di celengan aja. Siapa tahu ada kembalian, ansul kayak gitu ya. Ansul namanya kan? Ansul 500 rupiah, ada celengan kecil-kecil masukkan di dalam celengan. Yang tadi itu loh, itu udah harus tiap hari. Diniatkan aja, mudah-mudahan jadi banyak. Ya, kalau ada uangnya kembalian untuk beli sayur seperti tadi, ibu bilang habis di sayur ada kembaliannya 500 rupiah, 1.000, silahkan ditabung aja. Itu dia, jangan dipaksa. Kalau nggak ada. Tapi alangkah baiknya menabunglah setiap hari kembalian kecil-kecil itu, jangan dibuang. Dari saya kurang lebihnya yang mohon maaf, dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.